Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Saifullah, magister kesehatan. Saya di sini ketemu lagi dengan ibu saya terkait untuk mata kuliah keperawatan gerontik. Oke, baik, langsung saja kita menginjak konsep keperawatan gerontik. Yang pertama, kita adalah di definisi dulu. Menurut daripada World Health Organization atau dalam WHO, yang dikatakan lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia di atas 60 tahun. Definisi yang kedua disampaikan adalah merupakan kelompok yang memiliki tahapan dalam fase dalam kehidupannya. Selanjutnya, dalam kelompok yang dikategorikan lansia, dia akan terjadi suatu proses yang disebut dengan proses penuaan atau yang dimaksud dengan aging proses. Next, seseorang dikatakan lansia akan terlihat dari kulit yang mulai keriput, yaitu terkait dari tanda-tanda fisiknya, dari penurunan daripada fungsi pendengaran, mata, dan tidak dapat bergerak cepat lagi. Ditandai dengan juga rambut yang mulai berubah dan memutih, mudah terserang penyakit karena tahan tubuh yang berkurang. Kondisi secara psikologis seorang lansia juga akan ada perubahan seiring dengan bertambahnya usia itu sendiri. Sekarang kita masuk ke dalam perkembangan jumlah lansia yang ada di Indonesia. Tercatat Nugroho di tahun 2008 menyampaikan jumlah lansia itu 629 juta di seluruh dunia. Pada tahun 2025 akan meningkat mencapai kurang lebih 1,2 miliar. Indonesia merupakan negara yang mempunyai jumlah lansia yang cukup tinggi. Biro Pusat Statistik menggambarkan bahwa antara di 2005 sampai dengan di 2010 penduduk lanjut usia itu tercatat sekitar 19 juta jiwa dari seluruh jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Ini tentunya yang bertambah jumlah penduduk tentu akan juga bertambah yang namanya masalah terkait kesehatan khususnya pada lansia itu sendiri. Next, masalah yang terjadi itu adalah biasa disebut kita menurut dari Ken dan Oslander disebut dengan istilah 14I. Terjadi 14I pada lansia itu sendiri. Yang pertama mulai dari immobility sampai dengan impotensi pada lansia itu sendiri. Nanti teman-teman, mari kita jabarkan satu persatu, kita perjelas satu persatu terkait untuk 14I menurut Ken dan Oslander tadi. Akan kita bahas satu persatu, yaitu mulai dari immobility sampai dengan impotensi. Penjelasan yang pertama, immobility atau kurang bergerak. Gangguan fisik, jiwa, dan faktor lingkungan dapat menyebabkan lansia itu kurang dalam proses mobilisasi. Penyebab yang paling sering adalah gangguan daripada dia tulang atau dalam sistem muskuloskeletalnya. Terjadi itu masalah yang antara lain contoh misalkan antara sendi, otot, gangguan saraf, dan penyakit jantung dan pembuluh darah. Itu hal yang paling sering terjadi pada lansia itu sendiri. Yang kedua adalah penjelasan terkait untuk masalah instabilitas. Lansia, data terjadi kurang lebih jurnal banyak yang mengatakan di atas 56% lansia banyak terjadi faktor intrinsik tapi terjatuh atau kurangnya dalam keseimbangan pada lansia itu sendiri. Seperti klien lansia itu obat-obatan tertentu, faktor lingkungan, dan yang paling sering terjatuh adalah kerusakan pada bagian tubuh tertentu yang mengakibatkan rasa sakit tertentu, patah tulang, cedera, dan lain-lain yang menyebabkan dia akibat daripada gangguan daripada keseimbangan pada lansia itu sendiri. Dan yang ketiga, ini yang sering terjadi. Kita belum berinteraksi dengan lansia, kita belum menyentuh dengan lansia, kita sudah mencium bau yang namanya bau pesing atau bau kurang sedap. Disinilah yang terjadi yang namanya beser atau buang air kecil. Merupakan salah satu masalah pada lansia, sering didapati pada lansia keluarnya air seni atau dia BAK tanpa disadari. Di sini, inkontinensia pada lansia dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah inkontinensia stres. Apakah inkontinensia stres itu sendiri? Stres inkontinensia adalah
Stres, inkontinensia itu adalah akibat terjadi atau keluarnya urin akibat daripada tekanan intraabdomen. Jadi urin tertular akibat daripada abdomennya tertekan. Suatu contoh, misalkan klien itu lansia menderita batuk, bersin, tertawa berlebihan, perpindahan posisi yang secara mendadak, itu biasanya lansia sering keluar urin tanpa disadari. Yang kedua adalah inkontinensia urgensi. Inkontinensia urgensi adalah sifatnya mendadak atau mendesak. Suatu contoh seperti ini, lansia dia pengen ke kamar mandi, ingin dalam keinginan dia merasa PAK, tapi belum sampai di kamar mandi urin sudah keluar, akhirnya dia mengompol dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan kategori inkontinensia urgensi. Yang ketiga adalah inkontinensia overflow. Apa sih inkontinensia overflow? Overflow di sini adalah inkontinensia yang terjadi akibat daripada distensi kandung kemih yang berlebihan. Suatu contoh, klien lansia itu sering menahan BAK-nya. Akhirnya distensi kandung kemih dan dia tidak bisa mengontrol BAK-nya itu sendiri. Yang selanjutnya adalah inkontinensia fungsional. Fungsional inkontinensia itu sendiri adalah dia terjadi akibat daripada di luar daripada sistem perkemihannya, jadi di luar daripada ginjal, ureter, uretra, vesika urinaria dan lain sebagainya. Di luar daripada itu. Suatu contoh, klien lansia itu dia adanya gangguan disoretasi, demensia dan lain sebagainya. Dia tiba-tiba dia tidak sadar dia BAK di sembarang tempat. BAK dia misalkan BAK di kamar, BAK tapi dia persepsinya dia sudah BAK di kamar mandi. Itu adalah inkontinensia fungsional. Suatu contoh lagi inkontinensia fungsional, klien lansia yang mengalami post-op-fraktur, klien yang mengalami masalah-masalah pada sistem muskuloskeletalnya itu sendiri. Sekarang yang selanjutnya adalah gangguan intelektual pada lansia. Gangguan intelektual itu adalah merupakan dari ingatan yang cukup berat. Di sini kejadian meningkat dengan cepat mulai usia 60 sampai 85 tahun. Data tercatat jumlah lansia yang mengalami kerusakan intelektual 5%. Jadi lansia yang mengalami penurunan intelektual itu di 5% berpada usia 60 sampai 74 tahun. Sekarang yang mengalami berat pada usia 85 tahun ke atas, kejadian ini mendekati 50% kejadian pada jumlah lansia. Next, infeksi, nanti teman-teman bisa dibaca sendiri ya. Selanjutnya adalah ini yang paling sering, gangguan panca indera, komunikasi, penyembuhan dan kulit. Dia adalah berkurangnya fungsi otot saraf, otot-otot yang digunakan untuk berbicara. Suatu contoh, lansia itu banyak yang mengalami gangguan komunikasi, contoh penurunan pendengaran dan lain sebagainya. Ini yang paling sering. Makanya setelah itu klien lansia juga mengalami yang namanya kulit, dia mengalami penurunan, rapuh, mudah rusak dan penurunan daripada sensitivitas perabaan yang ada di kulit pada lansia itu sendiri. Selanjutnya klien di situ adalah dia adalah terjadinya konstipasi. Dia pengosongan isi usus yang menjadi sulit terjadi atau isi usus menjadi tertahan. Pada konstipasi, kotoran di dalam usus menjadi keras dan kering. Pada keadaan yang berat dapat menyebabkan terjadinya berupa penyumbatan pada usus atau di kolon dan pada rasa sakit yang luar biasa pada abdomen di bagian tertentu. Oke, depresi inilah yang paling sering terjadi pada lansia. Bertambahnya penyakit, berkurangnya kemandirian sosial, lansia itu akibat daripada proses menua menjadi salah satu pemicu munculnya depresi pada lansia itu sendiri. Gejala depresi dapat berupa sedih, perasaan bahagia, menangis, merasa kesepian dan lain sebagainya. Alat ukur yang digunakan pada lansia itu sendiri, contoh misalkan kita menggunakan alat ukur yang sering digunakan pada lansia yang mengalami mendeteksi depresi dini, misalkan Geriatric Depression Scale atau Inventaris Depresi Back, itu yang sering digunakan. Terus yang selanjutnya adalah kurang gizi, faktor lingkungan, isolasi sosial, kemiskinan, gangguan ekonomi yang kurang akibat daripada lansia ini mengalami kekurangan gizi yang cukup berat. Selanjutnya di sini adalah yang langsung kita ambil poin 12
adalah gangguan daripada tidurnya. Proses normal yang paling penting di sini adalah manusia adalah makan dan tidur. Ini adalah merupakan istirahat dan ini adalah merupakan komponen yang penting, makan dan tidur. Berbagai keluhan tidur itu sering dirasakan pada lansia. Dilaporkan pada lansia yakni sulit untuk masuk dalam proses tidur. Itu yang pertama. Dan yang kedua, klien lansia itu bisa tidur. Contoh, lansia itu bisa istirahat pada pukul 9 istirahat. Setelah itu jam 1, jam 2 lansia itu terbangun. Ketika lansia itu terbangun, dia sulit untuk mengalami atau mengawali tidur kembali. Akibatnya, dia pagi harinya merasa lesu, merasa kurang nyaman. Akhirnya di pagi hari klien lansia kurang dalam beraktivitas akibat daripada tidur yang terganggu, pola tidurnya yang terganggu. Terus di sini adalah yang terakhir adalah kenapa sih kalau kita menemui lansia seperti itu nanti akan muncul kegiatan lansia yang ada di panti. Suatu contoh kegiatan yang ada di panti. Makanya kita sebagai seorang perawat geriatrik, kita sebagai perawat lansia, hendaknya kita harus sebagai role model, kita sebagai contoh. Kalaupun kita menyuruh lansia untuk senam, berarti kita harus senam. Kalaupun yang lansia itu jalan-jalan, kita harus ikut jalan-jalan. Kita sebagai model, kita sebagai role model. Apapun yang kita lakukan, apapun yang lansia lakukan, kita harus juga ikut melakukan aktivitas tersebut. Suatu contoh, senam, merapikan kamar, melakukan aktivitas keseharian, pangan, mencuci, menjemur, dan lain sebagainya. Lansia dikatakan mandiri itu menurut daripada indeks CAT atau alat ukur kemandirian itu dibagi menjadi 6 fungsi atau 6 penilaian, meliputi mandi, makan, berpakaian, toileting, berpindah, serta kontinen. Atau kontinen itu meliputi membersihkan dan merapikan ruangan sekitar lansia itu tinggal. Terus yang selanjutnya adalah bersosialisasi dengan lansia yang lain, menerima bimbingan psikis. Jadi kita mengajak karena di usia lanjut di dalam proses keperawatannya adalah contoh kita adalah bimbingan psikologis dan spiritual. Karena misalkan kalau yang didatangkan oleh pendeta, rohaniawan dan lain sebagainya, atau misalkan ada pengajian secara rutin kalau itu yang non muslim atau muslim sesuai dengan agama dan aliran yang dianut oleh lansia itu sendiri. Selanjutnya di sini adalah 7 poin penting tugas perawat pada lansia itu sendiri. Yang pertama adalah memaksimalkan kesehatan pasien lansia. Dengan cara apa? Dengan cara membantu meningkatkan kesehatan lansia dan mengedukasi keluarga terkait cara melawat lansia serta tindakan medik saat darurat. Yang selanjutnya, yang nomor 2 adalah menjaga lansia agar tetap aktif. Perawat lansia dapat mencari upaya semaksimal mungkin agar pasien mengalami suatu penyakit untuk dapat bebas mempertahankan aktivitas secara mandiri. Dengan cara apa sih aktif? Minimal lansia itu dapat melakukan aktivitas rumah secara sendiri. Contoh, mencuci baju. Contoh lagi, misalkan membersihkan sekitar tempat tidur. Aktivitas yang minimal, pancing dengan hobi pada lansia itu sendiri dan lain sebagainya. Itu adalah lansia agar tetap aktif. Dukung dengan aktivitas fisik, khususnya pada seorang perawat kita mengedukasi kepada keluarga. Selanjutnya adalah mengontrol makanan dan obat pasien. Kita sebagai perawat mengkonsumsi makanan diet atau gizi yang seimbang. Serta kita sebagai perawat atau keluarga, kita sebagai perawat mengedukasikan kepada keluarga itu sendiri kita untuk mempersiapkan obat-obatan yang dikonsumsi lansia itu setiap hari. Karena dalam prinsip pemberian obat adalah tepat obat, tepat dosis, tepat waktu pemberian, cara, dan lain sebagainya. Disitulah kita sebagai perawat harus dapat mengontrol makanan dan obat para pasien lansia itu sendiri. Yang keempat, kebersihan lansia itu adalah kalau lansia yang mengalami total care, kalau lansia yang mengalami tirah baring, tentunya kita sebagai seorang perawat harus kita dalam proses untuk personal hygiene-nya, memandikan mungkin, membersihkan lingkungan, memberikan makanan dan lain sebagainya. Mandi, keramas, setelah itu mengajak lansia untuk berjemur, tidak ada kursi roda dan lain sebagainya.
Yang nomor 5, mengontrol kesehatan pada pasien lansia itu sendiri. Perawat lansia dapat membantu pemeriksaan tanda-tanda vital, tensi, suhu tubuh, tekanan darah. Kalaupun misalkan ada luka atau lesi yang terjadi di kulit, kita sebagai seorang perawat harus dalam memastikan kondisi dalam tubuhnya agar supaya tetap dalam kondisi yang baik. Yang nomor 6, memotivasi dan memberi perhatian pada pasien lansia itu sendiri. Lansia memberikan perhatian penuh agar semangat untuk kesembuhan pada pasien. Jadi kita memberikan motivasi. Lansia itu memang itu adalah kita sebagai seorang keluarga, kita sebagai anak, kita sebagai salah satu keluarga yang memiliki lansia, berikan motivasi, berikan semangat. Suatu contoh seperti ini. Ini adalah suatu proses kehidupan yang harus dialami. Ada anak-anak, kita akan tumbuh dewasa. Setelah dewasa kita akan masuk ke usia lansia. Setelah lansia itu akan nanti proses sakit. Itulah adalah fase kehidupan yang harus dilalui pada manusia. Sehingga kita dapat mengurangi rasa sakit, kita dapat mengurangi beban yang sekarang mungkin dirasakan oleh lansia itu sendiri. Yang terakhir di sini adalah berkomunikasi yang baik dengan pasien. Contohnya pada perawat lansia dapat melakukan komunikasi yang intensif sehingga klien tidak merasa sendirian. Kadang lansia itu yang dia tidak mau beraktivitas secara aktif, dia tidak aktif dalam beraktivitas, dia merasa dirinya sendiri, dia merasa dirinya kesepian, dia merasa anaknya sudah banyak yang keluar kota, ditinggal oleh anak-anaknya, dia hanya sebatang kara di rumah dan lain sebagainya. Kadang rasa kesendirian itu adalah muncul, sering terjadi. Yang dulunya dia seorang pekerja, tapi dimasuk di usia lansia, ternyata dia hanya aktivitas sekarang minimal. Akhirnya banyak kekosongan dalam waktu pada lansia itu sendiri. Akhirnya lansia itu merasa dirinya sendiri. Lansia itu merasa dirinya seakan-akan sudah tidak ada yang memperhatikan beliau. Hal seperti itu. Oke, sekian presentasi dari saya terkait untuk penjelasan konsep pada keperawatan gerontik pada pagi hari ini. Mungkin ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, saya Dedi Saifullah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.